Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Pagi, wabarakatuh. Pak. Pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Pak. Nah, pada semangat semua ini kayaknya ya. Pada ceria pagi hari ini. Baik. Oke, baik-baik. Sebelum itu Bapak pengen kalian menghidupkan kameranya ya terlebih dahulu ya, agar Bapak dapat melihat wajah kalian dengan jelas. Baik, Pak. Oke, Saprianto, tolong hidupkan kameranya. Yosua Sitepu. Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, sebelum kelas kita hari ini kita mulai, Bapak sebelumnya akan terlebih dahulu mengabsen kalian ya. Anastasia Aulia Fitri, Hadir, Pak. Anggraini Citrasari, Hadir, Pak. Dahlia Melinda, ada Dahlia, Hadir, Pak. Via Monalisa, Ada, Pak. Ada. Hadir, Pak. ya. Saprianto Saragi, Hadir, Pak. Suharni Angelina Gultom, Hadir, Pak. Siti Hapsa, Hadir, Pak. Triana Elizabeth Sinaga, Hadir, Pak. Yosua Sitepu. Hadir, Pak. Oke, baik. Ada yang tidak masuk di kelas kita hari ini? Ada yang tidak hadir? Pak. Ada, Pak. Oke, siapa itu? Anggi? Rizwan sama Yulia Tri, Pak. Oke, Niswan sama Yuliatri ya. Baik, baik. Oke, baiklah. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita mulai, terlebih dahulu silahkan ketua kelas untuk memimpin doanya. Oke, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada langkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, doa selesai. Terima kasih ya Saprianto telah membawakan doa pembuka kelas kita pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja Bapak akan menanyakan terlebih dahulu kepada kalian. Kira-kira masih ingat nggak materi pertemuan kita minggu lalu mengenai apa? Ada yang tahu? Multimedia dan Animasi, Pak. Iya, benar sekali. Kita minggu lalu sebelumnya mempelajari multimedia dan animasi ya. Jadi untuk minggu ini Bapak akan menjelaskan kembali mengenai multimedia dan animasi itu seperti apa. Oke, sebentar ya Bapak share materi kita dulu ya. Apakah sudah terlihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, jadi hari ini kita belajar tentang multimedia dan animasi ya. Nah, jadi apa sih itu multimedia dan animasi? Multimedia adalah kombinasi dari komputer dan video atau secara umum merupakan kombinasi dari 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan juga teks. Nah, untuk animasi sendiri, yaitu adalah gambar bergerak yang berbentuk dari kumpulan objek atau gambar yang disusun secara berurutan atau beraturan mengikuti alur pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Seperti itu ya. Sampai sini paham? Paham, Pak. Paham, Pak. Baik. Nah, selanjutnya di sini ada alur atau proses pembuatan animasi ya. Jadi yang pertama itu
proses pembuatan animasinya itu terbagi menjadi dua, ada yang konvensional dan ada juga yang digital. Untuk yang konvensional ini lebih ke arah seperti kita menggambar gitu ya, menggambar di kertas. Kita buat sketsanya, kita buat alurnya itu mulai dari awalnya itu seperti apa alurnya, kemudian di tengahnya itu ceritanya bagaimana, dan juga di akhirnya nanti seperti apa. Kemudian untuk yang digital, proses pembuatan animasi secara digital ini menggunakan ini ya software atau perangkat lunak atau media animasi gitu ya. Ada seperti Adobe Flash gitu ya. Nah, nah, jadi di situ kalian bisa membuat animasi berupa animasi bergerak ya. Nah, kalau secara digital ini kalian bisa menyesuaikan sendiri bagaimana urutan dari awal hingga akhirnya, dan waktu ini ya, waktu berjalannya ya, waktu berjalan animasinya itu kalian bisa atur sendiri seperti itu. Baiklah, untuk sampai sini ada yang mau ditanya anak-anak? Enggak, Pak. Ada? Cukup, Oke. Pak. Sudah jelas semua ya, Bapak saya. Baik. Oke, Bapak rasa sudah jelas ya materi kita sampai di situ ya. Nah, Bapak akan bertanya dulu nih kepada siswa. Siapa ya? Oh, Anas ya. Anas, coba Anas jelaskan bagaimana apa fungsi dari animasi itu, Anas? Fungsi dari animasi itu pertama, Pak, menarik perhatian dengan adanya pergerakan dan suara yang selaras. Kedua, memperindah tampilan presentasi. Ketiga, mempermudah susunan presentasi. Dan yang keempat, mempermudah penggambaran dalam suatu materi, Pak. Iya, benar sekali ya, Anas ya. Jadi fungsi dari animasi itu ada 4 ya. Yang pertama, dia harus menarik perhatian terlebih dahulu. Adanya pergerakan suara atau yang selaras dengan itu. Kemudian memperindah tampilannya. Ya, jadi kalau tampilan dari animasi itu tidak bagus, bagaimana ini ya hasilnya itu memuaskan gitu atau nampak indah gitu ya. Kemudian susunan presentasinya itu seperti apa gitu. Kemudian penggambaran dalam suatu materinya seperti itu. Nah, kemudian Bapak akan bertanya lagi nih kepada Yosua. Coba Yosua tolong jelaskan mengenai jenis-jenis animasi itu apa aja sih yang ada? Coba, jenis-jenis animasi, Pak, ada animasi 2 dimensi, animasi 3 dimensi, animasi stop motion, animasi tanah liat, animasi Jepang, dan animasi GIF, Pak. Iya, benar sekali ya Yosua. Jadi jenis-jenis animasi itu ada banyak ya, salah satunya yang disebutkan Yosua tadi, seperti itu. Kemudian untuk Triana, Bapak ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan animasi 2 dan 3 dimensi itu? Animasi 2 dimensi, Pak, animasi Matra yang awalnya diciptakan berbasis 2 dimensi berupa dibuatnya film-film seperti film kartun. Sedangkan animasi 3 dimensi itu pengembangan dari animasi 2 dimensi. Dengan animasi 3 dimensi, karakter yang diperlihatkan semakin hidup, nyata, dan mendekati wujud aslinya, Pak. Iya, benar ya. Benar sekali ya. Jadi animasi 2 dan 3 dimensi itu adalah animasi yang ini ya, yang 2 dimensi adalah perkembangan dari 3 dimensi gitu ya. Nah, kemudian Bapak akan bertanya kembali nih untuk Dahlia, kira-kira langkah apa yang selanjutnya dilakukan sebelum animasi siap diimplementasikan? Dahlia? Siapan rancangan dan hasil akhir, Pak. Bisa diulang, Dahlia? Persiapan rancangan dan hasil akhir, Pak. Ya, persiapan rancangan dan hasil akhir ya.
Kira-kira benar atau salah jawaban Dahlia? Salah, Pak. Salah ya. Suarni bisa bantu menjawab? Bisa. Ya, silakan Suarni. Langkah selanjutnya itu pengujian menggunakan black box, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsionalitas aplikasi yang bertentangan dengan struktur internal atau kerjanya. Iya, jadi begitu ya. Sebelum melakukan implementasi dalam sebuah animasi, terlebih dahulu kita harus melakukan pengujian. Pengujiannya itu memakai black box, yaitu metode pengujian perangkat lunak yang menguji fungsional dari animasi tersebut. Nah, ini menghindari dari namanya ini ya, plagiarisme ya, supaya animasi yang kalian buat itu tidak sama gitu ya dengan yang lain, seperti itu. Baik, kira-kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, boleh? Iya, silahkan Via. Eh, apa sih kegunaan dari multimedia dalam pembelajaran, Pak? Boleh diulang Via pertanyaannya? Apa kegunaan dari multimedia dalam pembelajaran, Pak? Kegunaan multimedia dalam pembelajaran. Kira-kira ada yang tahu nggak ini? Nana, apa jawaban dari pertanyaan Via? Ada yang bisa jawab? Saya mau jawab lagi, Pak, boleh? Siapa? Anas, Pak. Oh, Anastasia. Baik, silakan Anas. Jadi untuk jawaban Pia, penggunaan multimedia dalam pembelajaran adalah proses belajar menjadi lebih menarik, lebih interaktif, dan jumlah waktu mengajar dapat dikurangi sehingga lebih efisien. Kualitas belajar dapat ditingkatkan dan proses belajar mengajar dapat dilakukan di mana dan kapan saja, serta sikap belajar siswa dapat ditingkatkan. Iya, benar ya. Jadi seperti itu ya, Via. Kegunaan dari multimedia dalam pembelajaran. Seperti itu, Via. Bagaimana? Baik. Oke, baiklah. Mungkin sampai di sini. Ada lagi anak-anak yang mau ditanyakan mengenai materi kita pada hari ini? Cukup, Pak. Oke, baik. Bapak harap kalian semua sudah paham ya mengenai materi pembelajaran kita hari ini, agar kedepannya kalian dapat mengetahui fungsi dari multimedia dan animasi itu. Paham? Paham, Pak. Oke, baik. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak ingin satu orang dapat menyimpulkan pembelajaran dari hasil materi kita pada hari ini. Silakan. Anggi, bisa menyimpulkan? Bisa, Pak. Ya, silakan. Animasi merupakan gambar bergerak berbentuk dari sekumpulan objek yang disusun secara beraturan mengikuti pergerakan yang telah ditentukan pada setiap pertambahan hitungan waktu yang terjadi. Untuk jenis-jenis animasi dan teknik pembuatan animasi yang baik beserta contoh aplikasi dalam pembuatan animasi baik animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, Pak. Ya, baik. Terima kasih ya Anggi untuk kesimpulan yang diberikan. Baik. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap semangat belajarnya di rumah, walaupun kita saat ini sedang belajar di rumah saja, tapi semangat belajarnya jangan menurun. Ya, tetap semangat. Baik, Pak. Nah, baik.
Untuk itu, sebelum kita mengakhiri kelas kita, silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup kelas kita pada hari ini. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, terima kasih ya sudah bergabung pada kelas pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah aja. Tetap jaga kesehatan dan tetap ceria selalu. Sampai jumpa di pertemuan kita minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa. Pagi, Pak. Sampai jumpa. Baik, Pak. Pagi, Pak.